Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Apriani dengan NIM 24021264143, kelas PK 065 dari Prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Di sini akan mempresentasikan terkait membangun karakter kepedulian sosial melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dengan menanamkan nilai kemanusiaan dan solidaritas di hati generasi akademik Indonesia. Yang pertama, untuk latar belakang, dalam era globalisasi yang serba cepat, banyak mahasiswa terjebak pada budaya individualistik dan kompetisi yang tinggi. Nilai empati dan gotong royong di sini tuh mulai pudar. Padahal kepedulian sosial adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Perguruan tinggi merupakan peran strategis dalam menumbuhkan nilai tersebut melalui pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter moral dan sosial mahasiswa. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini adalah apa makna dan esensi karakter kepedulian sosial, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter tersebut, dan yang terakhir, bagaimana penerapan nyata nilai kepedulian sosial di lingkungan perguruan tinggi. Untuk tujuan pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian karakter kepedulian sosial dan pentingnya bagi mahasiswa. Yang kedua, menguraikan peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Ketiga, memberikan contoh nyata implementasi nilai kepedulian sosial di dunia kampus. Dan yang terakhir, menawarkan strategi dan rekomendasi untuk memperkuat nilai sosial di kalangan mahasiswa. Konsep dan karakter kepedulian sosial. Karakter kepedulian sosial adalah sikap yang menunjukkan empati, solidaritas, dan kemauan untuk berbuat baik bagi orang lain dan lingkungan tanpa pamrih. Individu yang memiliki karakter ini akan peka terhadap penderitaan orang lain, siap membantu tanpa diminta, dan menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab sosial. Kepedulian sosial bukan hanya tindakan, tetapi kesadaran moral yang tumbuh dari nilai kemanusiaan. Untuk landasan teoritisnya, dari aspek falsafah dengan sumber Pancasila bermakna kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk aspek teoritis, dengan sumber watak kewarganegaraan bermakna karakter warga negara yang peduli, adil, dan aktif sosial. Yang terakhir, aspek teoritis, sumber nilai pendidikan karakter dengan makna menanamkan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan. PKN bukan hanya tentang teori kenegaraan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter sosial mahasiswa. PKN menanamkan nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, serta semangat gotong royong melalui pendekatan pembelajaran yang aktif. Membangun kesadaran kebangsaan dan nasional, menumbuhkan empati dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan membimbing mahasiswa menjadi pelaku perubahan sosial, agent of change. Internalisasi nilai dalam PKN. Yang pertama adalah project based learning. Mahasiswa membuat proyek sosial nyata seperti penghijauan atau kampanye sosial. Yang kedua ada studi kasus dan juga diskusi, menganalisis fenomena sosial, kemiskinan, ketimpangan, atau intoleransi. Yang ketiga ada kegiatan pengabdian masyarakat, seperti contohnya melalui KKN, volunteer, dan juga aksi sosial kampus. Yang terakhir ada refleksi nilai, mengaitkan teori PKN dengan pengalaman sosial mahasiswa. Tujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami nilai sosial, tetapi juga mempraktekkannya. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam kehidupan sosial. Yang pertama, menjadi pelopor kegiatan sosial di kampus seperti bakti sosial, donor darah, dan juga bantuan bencana. Yang kedua, ada aktif dalam organisasi sosial dan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk kampanye nilai kemanusiaan dan toleransi.
Yang keempat, berpartisipasi dalam program pemerintah seperti Kampus Merdeka untuk Desa. Di sini, mahasiswa bukan hanya penerima ilmu, tetapi motor penggerak perubahan sosial. Untuk contoh implementasi di perguruan tinggi, ada banyak jenis kegiatan seperti contohnya pengabdian, kampus peduli, pembelajaran PKN, dan komunitas mahasiswa yang tentunya memiliki dampak yang sangat positif, seperti mahasiswa dapat memahami masalah masyarakat dan ikut mencari solusi, meningkatkan empati, mengaitkan teori dengan praktek sosial, dan meningkatkan partisipasi aktif dan kepedulian. Selanjutnya ada manfaat pembentukan kepedulian sosial. Ketika mahasiswa memiliki karakter peduli sosial, mereka tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang mampu membawa perubahan positif. Dan manfaatnya meliputi yang pertama, tumbuhnya rasa empati dan solidaritas antar mahasiswa, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosial, terbangunnya citra positif perguruan tinggi, dan yang terakhir terwujudnya lingkungan akademik yang inklusif dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada tantangan dan juga hambatan. Yang pertama, rendahnya kesadaran sosial di kalangan mahasiswa. Yang kedua, budaya individualistik dan juga orientasi akademik semata. Yang ketiga, kurangnya dukungan program sosial dari pihak kampus. Dan yang terakhir, integrasi nilai sosial dalam kurikulum masih lemah. Solusi dan juga rekomendasi dari tantangan dan juga hambatan tersebut adalah yang pertama, integrasi nilai sosial dalam semua mata kuliah umum, bukan hanya PKN. Kedua, adanya kegiatan wajib sosial minimal 1 kali tiap semester. Yang ketiga, kolaborasi antar kampus, komunitas, dan lembaga sosial. Yang ketiga, penghargaan bagi mahasiswa atau organisasi yang aktif di bidang sosial. Yang keempat, penguatan peran dosen sebagai pembimbing karakter, bukan hanya pengajar teori. Baik, kita sudah di penghujung, jadi penutupnya adalah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun karakter kepedulian sosial di kalangan mahasiswa. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kegiatan sosial yang terarah, mahasiswa dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan sekitarnya. Perguruan tinggi sebagai miniatur masyarakat perlu terus memahamkan nilai empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial agar tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Berikut untuk daftar pustaka dari PowerPoint atau materi yang saya bawakan kali ini, dan terima kasih sudah atas perhatiannya. Saya Natasha Apriani dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.